Tidak meninggalkan bekas nggak sih? Ya tidak meninggalkan bekas. Mirip kentut nggak sih? Terus itu dia mabuk-mabukan. Berarti memang dari zaman dulu tuh gitu ya. Iya. Padahal Menteri Negara Kiri itu sudah sering ngasih kode nggak sih? Ternyata kalian masih rakus, katanya nggak sih? Ternyata kalian masih egois. Berarti Memang Itu kayak definisi lagunya Sal Priadi. apa? Cintanya besar-besaran, mesra-mesranya kecil-kecilan. Ngotain drakor? Ngotain aja nggak sih? Halo, kita kembali lagi di Drakor Moon River setelah beberapa minggu kemarin kita hiatus ya. Ceritanya hiatus gitu ya karena beberapa kendala internal, dan kita balik lagi untuk mengulas teori-teori Moon River yang di paruh kedua ini dari episode 7 ya. iya. 7 sampai 14. Nah, kemarin kita kira ini drakornya sampai episode 12. Ternyata sampai 14 ya. Jadi nanti kita akan cocok lagi apakah teori kita kemarin sama nih dengan ending eksekusinya gimana. Atau memang definisi asbun aja. Menerawang masa depan. Ya, begitulah kan, karena kan genrenya fantasi ya. Iya. Jadi kita ikut liar nih fantasinya gitu. Langsung aja nggak sih? Lanjut. Mau dari pertama. mana? Teori apa dulu, Kak? Pergesa-gesa. Oh, insiden Tahun Gesa. Ah iya, gesa dulu nggak sih? Kalau itu nanti menjawab semuanya nggak sih langsung? Iya ya. Udah, ntar dulu deh kalau menjawab Merembet. semuanya. Tapi enggak nggak sih dia terkait burung-burung itu, Iya, iya kan? tapi memang ya Menjawab ya. iya, merembet ke ibunya Iya, semuanya kan. Tahan dulu ya yang gesanya. Ini aja kali ya si judul Moon River. Moon Iya, River itu. kemarin teorinya memang tentang Pakdal dan Rikang ya. Tentang kembalinya nggak sih? Dari apa gimana? Tentang pertukaran jiwa gitu. Kembalinya mereka di jiwa masing-masing. Mm-mm. Mirip lah dengan yang kita teorikan. ya nggak sih? Iya, adalah Secercah kebenaran yang bisa kita ulas. Jadi kemarin kita kan berteori harus ada luka. benar, checklist tuh. Checklist luka. Harus ada air atau sungai. Iya. Benar, ada air. Benar. Checklist. Ya, harus ada air. Terus ternyata nggak harus ada bulan. Iya, nggak harus malam juga ya, Kak? Ya, nggak harus malam Nggak juga. harus malam. Tapi harus ada apanya? Darah ya. Ya, Dan Ya ada karena luka kan. Harus Dan ada luka. itu satu lagi, mereka nyawanya di ujung tanduk. Oh, Iya. harus ditanduk-tanduk. Iya kan? Mereka harus saling menyelamatkan Betul. diri masing, Jadi- menyelamatkan sesama gitu. Yang tidak benar hanya Bulan, bulannya teori ya. bulan. Teori bulannya itu. Tapi di ending agak estetik dikit karena ada bulan bundar Tapi itu. teori yang rivernya juga salah kita kita Apa bilang tuh? kan awalnya Harus harus di di sungai. sungai. Iya. Harus di sungai itu ya kan? Iya, ternyata enggak. Yang penting Cuman air yang aja penting ya. air. Ya, betul. Dan dia bisa kayak terpisah aja gitu bisa ya? nggak harus satu lokasi Nggak kan? harus satu lokasi. Dan gongnya itu mereka menggunakan itu sebagai trik ini ya, melawan strateginya Iya. negara kiri. Itu nggak nyangka sih, maksudnya kayak baru aja gitu ya, ada di sepanjang drama pertukaran jiwa. Ya, dan pertukaran jiwanya tuh semau-maunya mereka gitu loh, Kak. Sebenarnya bertukar mereka. Semenjak mereka tahu rumusnya. Itu sih. Menyesuaikan genre komedi kan. Jadi ya itu nggak nyangka juga. Terus Iya. Aku kira kayak cuman sekali dan udah permanen gitu kan. Akhirnya ternyata enggak. tapi kayak kehilangan ini nggak sih, kayak sakralnya tuh jadi hilang ya. Iya. Tukar jiwa yuk, lagi genting nih mau menghadapi Tinggal lukain, masuk ke air. mau menghadapi Ibu Suri, tukar jiwa dulu.
mau nyari apa namanya tuh markasnya Menteri Negara Kiri itu Iya. kan cuma dulu ada aja waktu itu, jadi kayak komedinya jadi dapet ya. Konyolan mereka tuh juga nggak hilang ya di part 2 ini, lebih alay juga ya. Ya, benar-benar. Terus itu teori Moon River ya. Sama Itu hewan. ya hewan itu, hewan apa namanya? Ternyata itu burung jinjo Ya, yang jinjo. terkait dengan sejarahnya di Bisa. Korea, yang dia bisa mematikan gitu ya intinya ya. Tidak Racun. berbau, tidak ada rasa, tapi mematikan. Tidak meninggalkan bekas nggak? Ya tidak meninggalkan bekas. Mirip kentut nggak sih? Berbau. Berbau gitu. Itu berbau Dewi. Aduh. Ya itu karena ternyata usut punya usut ada dendam kesumat ya dari Menteri Negara Kirinya ini. Dan ternyata Gak nyangka memang sih. Menteri Negara Kiri ini orang baik yang tersakiti ya. Sesuci itu murni jiwanya demi cinta. Tapi kata yang dewa tuh, demi dewa yang di atas tuh, dia kan bilang kalau memang saking cintanya tuh bisa merubah orang yang tulus tuh menjadi monster gitu loh Kak. Jadi betul. dia bukan murni tulus lagi tapi sudah ke obsesi nggak sih? Bergeser jadi makna cintanya dia ya. Jadi bisa merubah dia jadi monster jadinya. Karena dia saking ya itu kan Itu kalau obsesi sih, itu sudah obsesi. dalam lagu kan cinta itu gila, itulah maknanya si Menteri Negara Sampai Kiri. semuanya di bun-bunnya Iya, satu itu kampung. dia mungkin saking frustasinya Ya, nggak sih? warga aja di bun-bunnya juga kan. Ya karena rajanya sih. Rajanya itu siapa yang bilang ada ya? Itu di komedinya dibilang nggak sih? Ternyata keturunan pengecut. Ada nggak sih yang bilang gitu? Pangerannya, Likangnya ngomong sama Pangeran Jeun kan. Ternyata keturunan pengecut. Ternyata pengecut itu keturunan gitu dia. Ya kan rajanya itu loh yang ninggalin apa namanya? Ratunya. Ninggalin menumbalkan ratunya. Itu Iya. pengaruh dari ibu surinya juga kan. Karena Iya. mereka percaya Karena ramalan. dia rajanya tuh bingung Kak. Dia diancam antara milih ibunya atau anaknya nggak sih? Kalau dia milih ibunya, dia nggak ada penerus juga. Jadi dilema juga sih. Tapi berangkat dari ramalan yang dipercayai ibu suri, kalau dia mempertahankan ratu itu, Iya. keturunannya itu akan apa ya, kena kutukan apa gitu loh katanya kan, makanya harus Itu kan ratu yang Pangeran Jiun kan. Yang pengecutnya kan raja ayahnya JN. Jeun ya. Iya, JN. Semuanya sih raja-raja itu ya itulah keluarga kan. betul keluarga. Nah berarti nyambung ke Tapi yang raja yang di bun-bun yang pertama tuh dia jahat juga nggak sih Kak? ya dia Nikung dia. kurang tegas juga ya, Mm-mm. kurang punya pilihan, yang penting menguntungkan di dia, kayak ibu suri ya kan jatuhnya si rajanya itu, Raja Dia- yang mana? si Yang pertama. raja yang Yang pertama pertama. itu kayak ibu surinya, jadi dia asal itu menguntungkan kerajaan dan menguntungkan keluarga dia. Mm-mm. Iya sih benar. Kan dia juga tidak berangkat yang benar-benar mencintai ratunya, Iya, dia cuman karena kagum. ya. Terus kayaknya dia melihat ini nih sosok ibu negara yang cocok nih gitu kan, karena wibawanya, terus personalitinya si ibu ratunya ini juga kan tanya. Nah, itu bergemuruh itu seketika hatinya Menteri Negara Kiri. Iya, wajar sih, wajar. Waduh, iya. Terus apa lagi ya? Apalagi ya? Ini kali yang ini kaitan dinasti King sama Yeon. Yeon. Ternyata itu cuman ini aja nggak sih, untuk mencari tahu racun Jinjo. Oh, iya. Jinjo atau Jinju sih? Ya, Jinjo. Jinju. Ya ternyata racunnya itu kan untuk menelusuri apa ya, dari mana nih dapat racunnya, burung Jinjonya itu dari mana gitu kan, ada nggak kaitannya dengan dinasti King. Ternyata ya memang dari orang dalamnya dia sendiri kan. Negara Ya, Kiri. udah seuzon aja. Dan orang King itu cuma tahu
pemeliharaan dan cara merawat burung jimjo itu loh, dan pemakaian racunnya gimana. Kan ada tuh dijelasin kalau misalnya udah dipakai ada nggak penetrasi racunnya itu kan dipakein tuh ke ratunya. Akhirnya si Menteri Negara Kiri dapat kan ininya apa sih namanya, Ramuan. racunnya itu. Nah, teori selanjutnya itu kan kemarin kita ada bilang siapa yang bakal percaya kalau Pakdal dan Pangeran Likang itu bertukar jiwa. Kemarin aku mengusulkan Kasim. Mengusulkan Ya nggak sih? Terus Vidya usulnya ini, negara kiri. iya kan, Negara Menteri Kiri, Negara ya. Kiri. Gimana kalau Menteri Negara Kiri yang tahu duluan kan? Ternyata sampai ending dia nggak tahu ya. Dia tahu kok, ada dia curiga kan sampai dia Iya, ada. dia nyelidiki Dayang. Kecurigaannya tapi cuman berangkat kalau itu tuh bukan Pakdal tapi lebih ke permaisuri kan. Putri Mahkota. Putri Oh, ya, Mahkota benar. yang dulu diisukan meninggal. Nah, terus Kak Yunda inget nggak ngusulin siapa kemarin? Jujur lupa. Ya lupa ya. Lupa banget ya, jujur Ada lupa. orang tuanya Pakdal juga ya yang kita usulin kemarin ya. Mm-mm. Ternyata yang tahu duluan itu adalah ini si bibinya itu. Siapa sih namanya? Yongwon ya? Lupa lagi aku namanya. Nah, di sini ya. Ya itu bibinya itu yang tahu duluan karena dia mengetahui pergerakan mereka berdua yang mencurigakan itu kan. Mm-mm. Percaya deh akhirnya dia itu. Dan sampai akhir nggak ada tokoh lain yang tahu selain orang tuanya, Iya. karena orang tuanya dikasih tahu kan. Nah, bibinya. Terus kayak aku padahal berharap Kasim tuh paling nggak tahu lah gitu. nggak tahu apa-apa dia, walaupun dia tetap ngelihat keanehan pangerannya itu kan. Dikit-dikit pangerannya lemah lembut nih, dikit-dikit tegas gitu kan. Dia nggak merasa curiga gitu. Ya udahlah, yang penting berjalan tugas dia gitu ya. Banyaknya tugas Kasim nih, emang sibuk dia. Iya, tapi dia beneran membantu loh di ending. Kalau nggak ada dia tuh nggak nyampe suratnya ke Jeun. Nah iya Iya. benar, ya Allah itu. Aku takut banget dia dibegal. Aku lucu banget pas dia nyelipin. Aku takut banget dia dicekal siapa gitu kan, dicurigain gitu. Ternyata alhamdulillah selamat sampai tujuan dia. Terima kasih. Tiba-tiba jadi tumbal proyek Iya. kan. Terus ini yang dia mau dapetin pesan dari pangerannya di tempat makan itu kan. Itu juga aku was-was sih kalau dia dicurigain. Kan pangerannya minta disiapin baju Kasim, ditaruh di makanan. Terus dia Oh iya. triknya dia tuh soalnya nggak menjanjikan gitu loh, kayak ini dicekal nggak nih gitu si Kasimnya nih. Ternyata dia pro, ternyata Kasimnya ini Gak ada yang mencurigai dia ya kak. ya kayak dianggap nggak penting nggak sih. Itu gunanya. Iya, ternyata itu fungsi dia di dalam kerajaan ya, karena kan si siapa sih tangan kanan kepercayaannya pangeran dibawa kan. Iya. Gitu dia. Itu teori yang pertukaran jiwa ya. Iya. Terus apa tadi disenggol video nih. Yang mana tuh proyek. tumbal proyek? Tumbal proyek kemarin banyak banget yang kita usulin kan. Usulin ya. Hampir semuanya kita. Salah satunya orang tuanya itu kayaknya bakal jadi tumbal proyek. Iya. Bahkan Kasim itu juga ternyata enggak. Tumbal proyeknya tuh ya Menteri Negara Kiri dan antek-anteknya. Hanya itu. Enggak ada lagi. Agak sedikit takut sih sebenarnya. Tapi ternyata yang paling miris kehidupannya itulah tumbalnya. Iya. Terus aku juga sedikit was-was dengan si Uhi. Oh, Pikir, Uhi, iya, dia benar, bakal benar, jadi benar. tumbal proyek karena dia menggantikan posisi ini kan, Pakdal. Soalnya bapaknya ini kan kayaknya nggak sayang banget lah sama si Uhi ini kan. Iya. Jadi kayaknya dia kupikir bapaknya bakal tega gitu menghabisi anaknya sendiri. Ternyata enggak, dia masih punya lah seenggaknya hati nurani kan. Ternyata memang bapaknya nampak nggak sayang banget karena memang bukan anaknya kak. Itu plot twistnya ya. Iya itu plot twistnya ya. Kayak Sedih banget. Pantes kayak dia ya serah kalah. Sama hidup kamu tuh milik aku gitu. Kayak kamu nggak punya wewenang untuk menentukan pilihan hidupmu. Ya ternyata itu.
jawabannya. Tapi juga nampak nggak sih kalau agak sedikit lemah di paruh kedua ini yang Uhi? Maksudnya Karakternya. lemah, bukan lemah karakter secara gimana ya? Bukan karakter dia, peran dia lemah enggak, maksudnya bukan peran dia yang lemah enggak, tapi karakternya pas dia sama Jeon itu kan dia kayak bukan nuntut ya, menagih janji ke Jeon. Aku ada sih yang di bagian ini. Dia bilang ke Jeon, kamu menjanjikan aku lupa kata-katanya, kamu menjanjikan kita bersama nggak sih? Dan udah fokus dengerin tapi lupa. itu gimana ya? Kita mau ngingetin juga nggak tahu cluenya nih kan? Yang itu loh, dia gagal pertama kali rencana mereka untuk kabur, disuruh balik lagi yang naik kapal. Itu kan dia kayak kecewa kan ya, udah Ya. tenang-tenang, senang-senang, Terus yang Diambil lagi. iya. kegagalan yang kedua, Enggak, yang kedua Enggak. nggak gagal. Itu kan rencana yang kedua tuh matang. Ya enggak, dia tuh kecewa karena ekspektasinya terlalu gede. iya. Dia udah berharap banget kan, sudah sejauh ini ya tiba-tiba dicekal. Dan juga tuh sama- hampir dibutakan oleh cinta juga Iya, mereka berdua itu. iya. benar. Si Jeunnya kan tengok sefrustasi apa sampai dia segagah berani itu menghadapi menteri negara kiri. Padahal dia juga tahu dia bakal kalah. Tapi habis itu dia mabuk-mabukan. Berarti memang dari zaman dulu tuh gitu ya. Iya, memang kobam dulu guys. Patah hati. Kobam dulu. Dan dia kan sayangnya nggak ada lagu jedak-jeduk ya zaman dulu ya. Memang kusut banget ya kan Kak. Ya itulah. Terus ini yang maksud kayak Kak Yunda nih apa? Yang mana? Yang mau disampaikan tadi? Iya, apa? yang karakternya Nggak tuh tuh. sih. Ini ya tadi ditambahin kayak kelihatan kalau yang di awal itu kan dia kayak gagah berani ya, bahkan nembak si itu kan. Nah yang kedua ini memang dia tuh kayak memang perempuan banget gitu. Ada sisi kelemahannya sebagai perempuan. Aku kira kan dia tegar banget ya yang kayak di awal gitu kan. Yang kedua nih nampak lah. Karena kan dia udah gejolak melihat kalau bapaknya memfitnah Pangeran Jeun. Kalau dia mau gegabah lagi itu akibatnya. Dia melemahnya tuh bukan karena karakternya dia sih, tapi karena keadaan aja. Jadi nampak mau sih nggak sih. mau ya dia melemah. Dia pasrah gitu loh. Dia udah kayak dia aja kan bilang ke Jion, kamu nggak akan bisa menjatuhkan ayahnya. Betul. Tapi Jionnya yang meyakinkan kan, ternyata memang nggak bisa tuh. Bisa. Yes. Emang nggak bisa, itu siapa yang nggak sakit hati gitu loh Kak. betul. Itu sih. Ya itu benar sih walaupun nggak terima ya kenyataannya gitu, tapi ya memang kalau kata Pangeran Likang itu kan Menteri Negara Kiri itu bukan tandingan kamu. Iya, Ya, kamu tuh memang kunci mereka tuh ada di mantannya Pangeran Negara Iya. Kiri kan. Kalau nggak ada ibu Iya, itu betul. nggak akan menang juga itu. Itu lemahnya pangeran bukan kan Menteri Negara Kiri kan di depanin itu udah entar ya. karena ada ratu itu kan ya. Sama aku sempat kagocek dengan triknya mereka berempat ini ya, si anak-anak ini. Yang aku kegoceknya Menteri Negara Kiri itu kan dia mencurigai Pangeran Jeun pas diisukan Uhi kabur yang kedua kalinya nih. Nah, terus kupikir yang dibawa Pangeran Jeun itu beneran Uhi. Ternyata di dalam hutan itu ternyata itu adalah mata-matanya Menteri Negara Kiri dan Uhinya menggantikan Pakdal. Itu kayak asem banget, aku kegocek, aku ketipu sampai sejauh ini. Soalnya kok tiba-tiba banget si Jeun ninggalin Uhi di atas kuda ya. Weh, tega ini dia. Gue bilang ternyata kayak ibaratnya makan nih mata-mata gitu kan. Aku kegocek sih itu. Nggak nyangka kalau si Uhinya mau senekat itu dia menggantikan Pakdal. Karena kan dia juga sebenarnya kayak enggan-enggan geli gimana gitu ya mau kerja sama dengan Pakdal kan. Apalagi dia udah ketahuan ada niat mau ngebun-bun si Pangeran Likang itu. Iya. Jadi ya udahlah, akhirnya dia menurunkan ego. Nah itu sih aku kegoceknya.
Nah, terus ada teori kemarin kan bukan teori tapi lebih ke bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Pangeran Ji-un? Jawabannya cuma uhi ya ternyata Ya, guys. memang dia cinta Iya. itu. Memang uhi memang. Itu kayak definisi lagunya Sal Priadi. Apa? Cintanya besar-besaran, mesra-mesranya kecil-kecilan. Walaupun setelah sekian lama dia bertemu sama ibunya, Iya, betul. tetap mau ditinggalin ibunya di istana. Dia mau pergi sama Uhi ya. Ini memang demi uhi kan. Bahkan setelah tertangkapnya Menteri Negara Kiri kan Uhi jadi ini kan antek-anteknya Menteri Negara Kiri lah, ada ibaratnya kan. Oh, Dianggap sebagai antek-antek walaupun mereka beda jalan. Jadi di penjara kan. Jadi budak kan? Iya. Itu aja sempat loh dia, ayo Itu nikah kan, sama aku. iya dia jadi budak tuh kan sampai si pangeran siapa Likang jadi Likang tuh raja. jadi raja, baru Hapus dihapus lah. hukuman keluarga kan. Baru dia 8 nggak tahun jadi. kemudian, 8 woi. tahun dia jadi budak kak. Dan Jadi 8 tahun cintanya itu bertengger di situ, tetap utuh bahkan bertambah tidak berkurang guys. Baru kali ini. setelah dihapuskan hukuman, tetap mereka kawin lari. Mana ini lagi Masih tetap. lamaran paling estetik menutup akhir tahun 2025 ya. Asik. Di bawah jemuran. Ya itulah Uhi. Akhirnya mereka happy ending ya. Alhamdulillah. Uhi dan Pangeran Ji-un itu. Ya, kalau masalah percintanya mereka happy ending semua sih kak. Iya. Dia si raja tuh sama Dal. Terus Si panglima kan juga sama Dayang. sama Dayangnya Dal. Bersemi ya. Memang Kasim memang yang nggak dapat apa-apa. Padahal Kasim duluan loh yang Betul. Tapi enggak loh. Yang orang tua Pardal juga Iya. udah itu resmi tuh enggak. Ini berlayar Jangan. semua kapal-kapal ini kan. Terus Makasih. yang panglima itu juga ini cintanya bersemi ketika mereka menabur bunga untuk pangeran Likang. Oh, yang di atas itu Yang ya. ngelamar. Itu ternyata nyangka nggak kalau mereka ternyata penabur bunga di genteng itu. Aku ketawa sih. Itu mengingatkan scene di drakor Love Runner. Ada scene kayak gitu juga. Nah, itu tadi teorinya Pangeran Yi-eun ya. Iya. Ji-eun. Terus kita beralih ke teori bagaimana ingatan Pakdal kembali. Kemarin kita kan lewat pertukaran tubuh itu ya, lewat tubuhnya pangeran yang selalu mimpi buruk. Dibantu dengan itu sih sebenarnya. Sama dengan secara perlahan kembali ya, karena itu ya mereka itu kalau kata dewanya kan harus berbagi nasib, berbagi takdir. Jadinya secara perlahan kembali teorinya. Dan ada momen khusus gitu pas kembalinya itu ketika dia mendatangi tempat Ya, kayak rumah lama yang tempat pernah lama dia ya. singgahin dulu gitu. Jadi kayak semua tempat-tempat lama itu dia ingat akhirnya pas didatangin lagi kan. Ya itulah ini kembalinya. Sama menjawab pertanyaan kita kan kemarin bertanya nih, apa ya alasannya Pakdal dan Likang itu bertukar tubuh gitu kan. Iya. Ya itu kalau kata Vidya tadi mereka harus saling menyelamatkan satu sama lain. Ya disepil sama dewanya sih, karena harus berbagi nasib kan. Jadi dari pertukaran jiwa itu mereka juga akhirnya tahu satu sama lain. Akhirnya si pangerannya tahu nih bebannya Pakdal itu apa. Pakdalnya tahu bebannya pangeran ini apa. Dia juga karena mereka itu terpisahnya karena keterpaksaan gitu nggak sih kak? Ya kan? Saling ingin membun-bun diri masing-masing. Iya. Si Pardal dia ingin bunuh Iya. Nggak apa-apa. itu nyelam ke dalam air. Si raja juga minum racun. Hampir kan. Hampir. Tuh. Karena keadaan, karena menteri negara kiri sih itu. Iya. Gara-garanya. Tapi menteri gitu karena raja. Iya juga. Itu karena ratunya kan. Berarti Maaf ya. semuanya karena Ibu Suri. Endingnya kan udah maaf-maafannya. Ya inilah ini Akhir batin. definisi cantik itu luka. Ya sih. Ya kan? Gara-gara kecantikan Ibu Ratu. Akhirnya raja terpincut. Iya. Terbelah cintanya menteri negara kiri kan. Aduh, jadilah perang negara nih, boy. Soalnya kalau
Menteri negara kiri nggak iyain permintaan raja, gawat lagi tuh, ya kan Iya. Kak? Iya. Betul. Memang udah takdirnya Menteri Negara Kiri ini mengambil jalan yang rumit ya. Ya itu, terus ada teori apa lagi Kak kemarin Kak? Ini sih lebih ke Gesa lagi sih. Jesa ya, berarti ini teori Gesa terakhir. lagi. Ending akhir berarti. Intinya ya, Mimpi. inti dari segala inti Iya. di Gesa. Ternyata dari semua problem yang muncul ini karena diawali dari insiden tahun Giesa Iya, yang didalangi oleh Menteri Negara Kiri itu sendiri. benar. Salah satu sumbangsi penyebabnya itu ya Ibu Surinya. Iya. Gara-gara dia kan sempat Gara-gara dia percaya ramalan. ya itu sama fitnah kalau Ibu Ratunya selingkuh kan. Iya. Itu coba kalau nggak ada rumor itu kan, jadi mungkin tidak akan ada insiden Giesa. Dan ternyata dia meracuni semua anggota keluarga kerajaannya. Iya. Bahkan Pangeran Jeon sempat diasingkan Iya. itu, dan sebabnya ya karena ratunya difitnah, terus disuruh minum racun Jimjo. Iya. Nggak nyangkanya ya masih diselamatin ya, tapi dengan resiko dia kayak hilang ingatan kesehatannya jadinya ya. Padahal Menteri Negara Kiri itu sudah sering ngasih kode nggak sih? Ternyata kalian masih rakus, katanya nggak sih? Ternyata kalian masih egois. Berarti Memang kan udah. keluarga kerajaan memang rakus, dia bilang gitu. Terus ini. Terus ini kan tujuan yang ingin dicapai Kim Han Chol, Ah, Menteri Negara Kiri itu ya cuman sebenarnya pengen ratunya doang, keadilan untuk ratunya kan. Kalau Dia tuh Aduh, nggak nangis. Enggak, aku lagi mikirin ya. Dia itu awalnya aku pikir kenapa dia pengen banget jadi bapak mertua mertua raja dibanding menjadi raja atau apa. Ternyata memang mertua itu lebih tinggi derajatnya ya Kak, Iya, dibanding posisinya. raja ya. Betul. Baru tahu Karena sih. mertua itu bisa mengambil kebijakan. Hmm. Kalau raja kan dia harus bertanya dulu, kan ibaratnya kayak sesepuhnya yang dihormati gitu kan. Dia setara dengan Ibu Suri. Ibu Suri itu juga salah satu ketok palu kebijakan kerajaan. Ya, Makanya itu. Dia tuh ingin menjadi ibu suri itu kan. nah, itu dia. Cuman karena dia tidak ada keturunan kerajaan, harusnya jadi mertua itu sih. Dan tujuannya dia tuh ya keadilan untuk ayangnya, Sayang, ya kan? cinta. Sweet banget tahu dia tuh sampai mempelajari semua racun semua ini nggak sih awalnya sampai dia menemukan penawarnya itu kan Dia tuh awalnya cuman pengen nyembuhin sakit gila, sakit mentalnya itu aja, cuman Betul. karena nggak nemu cara, ujung-ujungnya pakai racun. Betul. itu aku agak ini juga sih, ya ampun gue. Terus dia jadinya masuk dalam jajaran villain yang tidak bisa dibenci. Ya. Gimana kita mau membenci dia kan? Ya kalau kita jadi dia mungkin kita bakal melakukan hal yang sama dulu di era kerajaan ya. Ini kayak tidak ada cara yang mutakhir gitu untuk membalaskan dendamnya dia itu kan. Ya itu sih. Oke. Dan kemarin kan dia menang ini loh, menang Best Supporting Actor Yang ini Kim. dengan perannya dia sebagai Menteri Negara Kiri. Selamat. Wah, keren. Emang keren sih. Dan keren aktingnya emang beneran kayak Amarah gitu ya, dendam musuhan. betul. Emang mata bapak itu gitu ya? Emang ekspresinya tuh gitu ya? Tapi jujur aku gelai-gelai dengan ini janggut gondrongnya dia. Beda banget dia sama waktu di The Scandal of the Sun kan. Ya, itu Di situ kan dia sangat kocak juga. dia kocak tapi dia gitu-gitu berwibawa ya. Gitu sih. Teori terakhir ternyata masih ada teori lagi. Bukan teori ya, lebih ke plot twist. Kemarin kan kita bertanya-tanya ada apa ya plot twist di endingnya ini. Ternyata ya tadi udah disepil ya sama Vidya di awal, plot twistnya itu si Uhi bukan anak kandung dari Menteri Negara Kiri. Terus yang kedua, Jadi anak siapa dia tuh belum terjawab. iya betul. Tidak perlu dijawab kayaknya. Mungkin Siapa? agak kurang penting lah ya.
Terus plot twist paling gong itu ternyata ibu ratunya masih hidup, Iya. ya kan? Dan itu membuat kita terkamcagia juga di ending. Dan gimana ya kalau jadi Jeun juga aku pelanga-pelongo sih. Kalau Iya. mamanya itu mantan Mantan itu sih paling plot twist ya. mantan menteri Iya, negara bener. kiri. Gimana ya calon bapak nggak jadi nih? Mantan musuh gue katanya. Ya pantesan ya si menteri negara kiri ini Nggak pas bisa jahat sama Jiun ya. iya Oh, iya. mau dihabisin tuh dia kayak nggak tega Iya, gitu dia kan. ngelihat mata Mata. Jiun. Iya, benar, aku benar. tuh seuzonnya jangan-jangan nih Jeun ini anak dia gitu. Iya, awalnya Ternyata gitu deh. enggak. Awalnya tuh gitu. bakal anak. Tapi enggak ya. Ya, kayak gitu. tumben banget gitu ya kak, dia merelakan. Ya, itu plot twistnya ya. Dan di akhir itu ini bukan plot twist tapi lebih ke tambahan plot yang kita nggak menduga tapi memuaskan. Itu ada momen Lee Kang menyelamatkan Pak Dal kan mereka sempat bertukar jiwa. Nah terus momennya Lee Kang ketemu sama dewa. Oh, Iya kan? mati suri. Ya sempat mati suri 7 menit guys. Oh iya. Ternyata itu momen ya golden time tadi ya. Itu dia akhirnya dikasih tahu kenapa mereka bertukar jiwa, terus juga selama ini mereka bertukar jiwa itu ya karena ulah si dewa ini gitu kan. Tapi dewanya dengan bijak menjawab ya karena takdir yang sudah digariskan kepada mereka berdua itu. Dan pada akhirnya bunganya itu jadi kembali berwarna ya. Merah seutuhnya. Itu sih endingnya. Terus apa ya, karena teorinya udah habis, ada nggak pertanyaan yang menurut kalian tidak terjawab tapi harus dijawab sih gitu? Itu tadi video anaknya. Oh, iya. Itu Uhuy itu. Wih, jadi anak siapa ya? Uhuy. Ya betul. Itu Oh, tidak iya. terjawab. Oh, kalau orang tua sama saudara-saudaranya Putri Mahkota emang udah meninggal ya dari awal dah. Mm-mm. Udah meninggal. Terus aku lebih bertanya-tanya apa nasib Ibu Suri di ending? Iya nggak ada. Kemana perginya setelah dia minta maaf itu? Kan dia setelah ketemu Ratu minta maaf kan gara-gara ulahnya dia terjadi insiden Gesa. Ya kembali seperti biasa nggak sih kak? Menjalani hari-harinya gitu ya. Sayangnya nggak disorot gitu ya. Dan ini pertanyaannya keadilan apa sih beneran ditegakkan atau enggak? Karena kan yang ditegakkan ya, iya nggak sih? Yang antek-anteknya Menteri Negara Iya. Kiri. Iya. Oh iya ditegakkan pada akhir. Kalau Ibu Surinya kan bilang siap untuk bertanggung jawab dah sih, menanggung apa yang sudah dia buat nggak sih? Tapi nggak tahu ya apa yang ditanggungnya itu. Di akhir nggak dikasih tahu sih. Dan ini kan Pak Dal punya anak. Iya Lun. Aduh. Ya. Pak Dal punya anak. Akhirnya mereka si Lee Kangnya jadi raja. Terus rajanya pensiun kan, menikmati jadi Merawat kakek. cucu. Iya, merawat cucunya. Itulah kebahagiaan dia Iya sebenarnya. Di sisi lain ada dua manusia yang kawin lari. Itu ya happy ending sih. Si kecuali Kasim ya. Iya. Ya. Kasim Kasim itu Bertepuk sebelah tangan. masuk jajaran ini soal kalah aku menang. Padahal dia nyelamati Panglima datang-datang tinggal Yes, itu kan dia udah effort kemana-mana. dia udah nyelamatin dari aduh. penjahat. Ditikung beneran di depan mata pula nikungnya itu. Ya Allah. Tapi hati kamu luas sekali Kasim. Itu untuk Kasim deh. Iya. Berarti nggak ada lagi. Mungkin saatnya kita merating Drakor Moon River. Seberapa puas kita dengan eksekusi endingnya. Ya. Puas karena semuanya happy ending. 9,5. 9/10. Ya. Oke. Ya kemarin si Pak Dal sama Lee Kang itu menang best couple guys. Oh iya, aku baca. Keren. Mereka menang best couple. 9 ya, cuman mungkin kalau dari aku si Uhinya sih kurang apa ya. Ekspresif. Kalau si siapa Pardal sama Pangeran Lee Kang itu nampak kelihatan Relasinya banget chemistry-nya oke banget ya. kayak bucin banget gitu loh kak. Iya. Kalau Yeon sama Uhi itu
kurang sih. pasangan ini kutub utara. Kurang nampak kecintaannya gitu loh. Makanya tadi gue bilang mesranya besar-besaran, mesranya kecil-kecilan tapi cintanya besar-besaran. Cinta dalam diam. Ini Sal Priadi, ini soundtrack yang cocok untuk dia nih. Kalau Likang sama Pakdal tuh soundtrack yang cocok tuh ini Nadib Bahasa Lama. Apa tuh yang apa Kak? Yang Kota ini. bukan. Yang ini bersandar. Oh, iya, iya, itu, iya. itu soundtracknya untuk mereka berdua. Banyak pula lagu Nadib nih masalahnya. Udah ada lagi tambahan? Kalau aku rating ya, aku puas sih, sangat-sangat puas. Aku sebenarnya menunggu couple Jiun sama Uhi karena aku kepo banget mereka tuh beneran bersatu apa enggak berlayar ya di bawah jemuran guys. Bisa nggak sih jemurannya itu? Berapa ya? 8,7 per 10 karena Uhinya itu kurang ekspresif ya. Ini kayak drama ini tuh hidup di Likang sama Pakdalnya gitu. Iya benar. Benar. Kayak misterinya tuh kurang. 8,7 per 10 deh. Kakak. Kalau aku sebenarnya dari semua ini yang kutunggu banget itu latar belakangnya Menteri Negara Kiri sebenarnya. Karena aku tuh entah kenapa ya nih bapak-bapak kayak gini banget, ekspresinya tuh datar banget gitu kan. Ternyata lebih sweet dan lebih sakit gitu. Tapi kalau untuk rating aku ngasihnya 9 per 10. 9 per 10. Oke. Puas. Ini mungkin ada rekomendasi tema drakor yang pertukaran jiwa seperti Moon River. Kemarin tuh kita Pertukaran jiwa kemarin ya Bon Appetit itu nggak tukar jiwa ya? enggak. Ini ada yang baru kalau nggak salah nggak sih? Yang kerajaan juga nggak? Tukar jiwa juga nggak deh? Itu yang lagi ongoing To My Beloved Detektif. Itu yang main Nam Ji Hyun sama Moon Sang Min. Kalau recommended paling Mr. Queen Mr. Queen ya. yang dia sama-sama tukar jiwa ya kan, Yeah. Mr. Queen. Terus itu ada apa ya Kak? Pokoknya ini harus kerajaan. Kayaknya ini tema tukar jiwa itu sebenarnya nggak harus kerajaan. Yang kamu sebut itu kemarin itu apa sih judulnya? Aduh, lupa lagi. Aku. Lupa. Ya nanti muncullah di sinilah ya kita jajarin tema-tema daftar yang tentang bertukar Daftarnya jiwa. ya. Nah itu kayaknya udah nggak ada lagi yang perlu kita bahas. Selesai? Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sebelumnya kita minta maaf karena keterlambatan atas tayangnya video ini. See you next video dan bye-bye. Ngotain drakor, Ngotain aja nggak sih? Nyong.